Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, seputar tutorial-tutorial pendidikan profesi guru, soal-soal pretest PPG, PAI, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu pembahasan tentang soal-soal pretest PPG, PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG pada tahun 2022 pada part yang pertama. Pada bagian yang pertama ini saya akan membahas tentang dua indikator soal sesuai dengan kisi-kisi. Sebagaimana diketahui bahwa sudah muncul beredar tentang adanya pelaksanaan pretest PPG PAI pada tahun 2022 ya. Kemudian juga sudah muncul yang terbaru, yaitu kisi-kisi pretest PAI calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI tahun 2022. Simak terus video saya berikut ini ya. Jangan lupa saya ingatkan, ikuti terus channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan PPAI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan sampai lulus pretest nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini kisi-kisi ini hampir sama dengan kisi-kisi pada PPG pada UP PPG tahun 2021 kemarin. Kita menuju ke kisi-kisi sub bahan kajian yang pertama, yaitu konsep zakat tanah yang disewakan. Adapun indikator esensialnya, indikator soalnya, yaitu disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Bagaimana contoh soalnya? Disimak baik-baik ya Bapak Ibu. Contoh soal nomor 1. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Pilihannya A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Jawaban A, B, dan C salah. Pemilik tanah nama lainnya yaitu sahibul ard, si penyewa tanah nama lainnya yaitu al-mustajir. Di sini Bapak Ibu, untuk soal yang diharapkan sesuai dengan kisi-kisi sebagai contoh seperti ini. Lalu bagaimana jawabannya kita bahas saja. Pada zakat hasil tanah yang disewakan itu merupakan salah satu dari zakat yang diperselisihkan selain nanti ada zakat profesi kemudian zakat produktif sama zakat bagi pembangunan masjid. Ini pada zakat hasil tanah yang disewakan ini sering keluar Bapak Ibu. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ada secara garis besar ada dua pendapat Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama Kemudian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam As-Sauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ibnu Abu Saur. Mereka ulama-ulama yang menetapkan bahwa si penyewa dalam hal ini yaitu orang yang menggarap tanah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena dia secara langsung yang memperoleh hasil dari tanah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Nah, di sini sebagaimana soal tadi menurut jumhur ulama berarti jawabannya yaitu yang mana Bapak Ibu? Iya, jawabannya berarti yang si penyewa
tanah ya. Jawabannya di sini berarti B ya. Dengan alasan karena si penyewa tanah itu yang memperoleh hasil dari tanahnya ya. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini tadi pendapat yang pertama menurut jumhur ulama berarti si pemilik tanah. Contoh soal nomor 2 dengan kisi-kisi indikator soal masih sama. Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat ya, A. Sayyid Sabiq, B. Abu Zahra, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Saltut ya. Nah, di sini tadi sudah saya singgung dan jelaskan ada dua pendapat utama. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama dan kebanyakan ulama itu yang mengeluarkan adalah yang menyewa tanah. Kemudian pendapat kedua itu menurut Abu Hanifah dan pengikutnya itu yang wajib mengeluarkan adalah si pemilik tanahnya ya, karena dengan alasan mendapatkan uang sewa. Kemudian ada pendapat lagi di antara dua pendapat tersebut yaitu pendapat dari Abu Zahra. Menurutnya kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa maka sama-sama wajib mengeluarkan zakatnya ya. Berarti nomor 2 ini jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah menurut Abu Zahra ya. Karena di sini kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa wajib mengeluarkan zakatnya. Lanjut ke soal nomor 3 masih di kisi-kisi yang sama dan indikator soal yang sama. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah orang yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama ya, tadi ya Bapak Ibu sudah kita singgung ya. Pendapat yang kedua yaitu menurut Abu Hanifah dan pengikutnya itu menurut beliau yang berhak membayar zakat ya, zakat tanah yang disewakan itu adalah si pemilik tanahnya ya. Berarti ini jawabannya yang ya Abu Hanifah ya. Tanah yang disewakan pemilik tanahnya berarti ini pendapatnya Abu Hanifah dan pengikutnya ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di indikator soal yang sama ya. Ini soal nomor 4. Berikut ini adalah tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat kecuali ya. Siapa Bapak Ibu? Iya ya, kecuali yang berbeda sendiri yaitu Abu Hanifah ya. Berarti ini jawabannya adalah yang D ya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu dari soal-soal di indikator yang pertama ini ya? Dapat saya simpulkan bahwa di dalam zakat yang harus dibayarkan menurut pendapat ulama itu secara garis besarnya yaitu berarti ada dua ya. Diingat-ingat ya, cara ingat-ingatnya gimana? Yang pertama itu yang mayoritas ya, atau menurut jumhur ulama ya, yang berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 dan hadis Rasulullah juga ya. Di sini pendapat yang terkuat yaitu yang mengeluarkan zakat ya hasil tanah yang disewakan adalah si pihak penyewa tanah ya. Itu pendapat yang pertama Bapak Ibu. Nah, selain itu ya, itu yang pendapat kedua yaitu diingat-ingat ya, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Beliau berpendapat bahwa yang wajib membayar zakat hasil tanah yang disewakan adalah si pemilik tanah ya. Nah, berarti diingat-ingatnya mudah Bapak Ibu ya. Pokoknya yang Abu Hanifah itu yang bayar yang memiliki tanah. Selain itu berarti pihak penyewa yang wajib membayar zakatnya itu pendapat kebanyakan ulama ya, jumhur ulama dan kawan-kawannya.
Kemudian tambahannya yaitu menurut Abu Zahra ya, diingat-ingat ya. Ini menurut Abu Zahra itu di tengah-tengahnya, kedua-duanya ya itu wajib ya mengeluarkan zakatnya. Nah, itu untuk pembahasan soal, contoh soal ya, sesuai kisi-kisi pada indikator kisi-kisi yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke indikator soal yang kedua ya, yaitu tentang konsep zakat profesi. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Ya. Ini biasanya soal yang sering keluar itu kaitannya dengan hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Bagaimana contoh soalnya? Ya, contoh soalnya sebagai berikut. Soal nomor 5. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta rupiah. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta rupiah, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta rupiah, membayar cicilan rumah 550 ribu rupiah, dan membayar listrik 100 ribu rupiah. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian, berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras, dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Sementara harga beras per kilogramnya adalah Rp8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Ya, Bapak Ibu di sini harus jeli ya di dalam mengerjakan tipe soal ini, karena ini hitung-hitungan. Bagaimana caranya ya? Di sini pilihannya terlebih dahulu A 1.464.000 rupiah, B 2.400.000 rupiah, C 133.750 rupiah, D belum wajib zakat. Ya. Di sini peserta pretest nanti dituntut untuk bisa menghitung ya zakat profesi. Bagaimana caranya? Nah, di sini pembahasannya cara mengeluarkan dan nisab zakat profesi ya. Terlebih dahulu akan saya sampaikan ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf. Mereka berpendapat bahwa nisab zakat profesi sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sok, sekitar 930 liter atau 653 kg. Sehingga presentasi zakatnya disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat atau mesin, yaitu sebesar 5% setiap mendapatkan gaji atau honor. Ini pendapat yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu dikiaskan dengan zakat hasil pertanian yang dialiri air atau 5%. Kemudian pendapat yang kedua, menurut jumhur ulama yang berijtihad bahwa nisab zakat profesi itu seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama 1 tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setiap bulan. Persentase ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Ini pendapat yang kedua ya, cara mengeluarkan zakat profesi dikiaskan dengan harga emas ya, zakat emas. Kemudian pendapat yang ketiga, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikas atau barang temuan, maka tidak ada syarat nisab, presentasinya adalah 20% pada saat menerimanya ya. Kemudian pendapat terakhir yaitu pendapat yang keempat menurut MUI dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yaitu senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Jadi ada 4 pendapat ya tentang penghitungan bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi ya Bapak Ibu.
Nah, di sini yang perlu saya sampaikan untuk soal tadi pembahasannya bagaimana caranya menghadapi soal penghitungan seperti ini ya. Di sini triknya adalah yang pertama, Bapak Ibu cari nisab zakatnya terlebih dahulu ya. Berapa nisabnya ya? Tinggal di sini harga berasnya berapa ya? 522 kg ini ya. Kemudian harga berasnya per kilogramnya berapa? Itu untuk mencari nisabnya ya, dikalikan saja yaitu di sini 8.500 itu harga setiap kilo beras ya kali 522 ya. 522 itu adalah ya nisab dari gabah kering ya, atau setara tadi ya 653 atau setara dengan 522 kg beras. Kemudian dihitung ketemu 4.427.000 ya. Nah, apakah kira-kira sebesar ini ya dengan ya nanti gajinya itu apakah gajinya lebih besar dari nisab? Kalau lebih besar, maka wajib ya orang tersebut mengeluarkan zakat profesinya. Cara yang kedua triknya ya, tadi setelah mengetahui nisabnya terlebih dahulu, cari penghasilan bersihnya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Gaji pokok dikurangi pengeluarannya ya. Tadi gaji pokoknya 8 juta dikurangi ya pengeluarannya tadi untuk apa saja? Ada untuk keperluan pokok ya 1 juta ya. Kemudian untuk biaya anaknya ini sekolah 1 juta. Nah, kalau sudah dikurangi semua ya, ini 8 juta dikurangi 1 juta tambah 1 juta tambah 500 gini ya, tambah 100.000, ketemunya nanti 5.350.000. Nah ya, gaji bersihnya 5.350.000 ini masih di atas nisab yaitu 4.427.000. Jadi ya, Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana zakatnya? Ya, zakatnya yaitu 2,5% kali ya penghasilan bersihnya yaitu 5.350.000. 2,5% kali 5.350 nanti ketemunya yaitu 133.750 rupiah. Berarti jawabannya ini yang mana Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang C ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti harus jeli ya dalam menghitung ini. Kemudian menuju ke soal selanjutnya ya. Soal masih sama ya, dengan indikator yang sama, menghitung zakat profesi ya. Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. Jika nisab 522 kg beras harganya 7.000, berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baqi? Ya. A. 1.250.000, B. 150.000, C. 100.000, D. 125.000 ya. Bapak Ibu, di sini yang perlu diperhatikan tadi ya caranya seperti apa? Cari nisabnya zakatnya dulu ya. 522 dikali ini ya 7.000 ini harga berasnya dikali nisabnya terlebih dahulu, nanti ketemu yaitu 3.654.000. Kemudian yang kedua cari penghasilan bersihnya ya. Di sini tidak ada pengeluaran, berarti penghasilan bersihnya sudah disebutkan 5 juta. Ya, 5 juta masih di atas 3.654, maka ya Pak Abdul Baqi ini wajib mengeluarkan zakat profesi. Bagaimana penghitungannya? 2,5 ya, 2,5% kali 5 juta nanti ketemu 125.000 rupiah ya. Berarti ini jawabannya adalah yang D ya, 125.000 rupiah ya. Sekian untuk pembahasan ya, contoh soal-soal dan pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi PPG terbaru 2022 ya. Insya Allah untuk setiap indikator soal akan dibahas di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan seluruh
GPAI di Indonesia, terutama yang mau mengikuti pretest. Saya doakan semoga Bapak Ibu ya dipersiapkan dengan baik dan mudah-mudahan bisa mengerjakan nanti soal pretestnya dengan baik dan bisa lulus sehingga nanti bisa menjadi peserta PPG dan insya Allah nanti bisa lulus UKM PPG sampai tahap akhir. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.